Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama melakukan uji korelasi. Ya. Belajar bersama bagaimana cara melakukan uji korelasi. Untuk melakukan uji korelasi, ya, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu uji korelasi. Uji korelasi adalah salah satu analisis statistik ya, yang berfungsi untuk melihat apakah terdapat hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Contoh di sini ada dua variabel, yaitu pengetahuan agama Islam dan kemampuan matematika. Kita akan melihat apakah terdapat hubungan antara keduanya, antara pengetahuan agama Islam dan pengetahuan matematikanya. Kali ini adalah variabel X. Ya. Kemudian untuk matematika adalah variabel Y. Misalnya seperti itu. Nah, untuk mencari hubungan antara pengetahuan agama Islam dan kemampuan matematika tersebut, maka dilakukan uji korelasi. Pada dasarnya banyak sekali analisis statistik yang digunakan untuk mencari hubungan dua variabel. Ada yang namanya analisis korelasi produk momen, ada yang namanya korelasi tata jenjang, kemudian dan lain sebagainya. Namun yang banyak digunakan, ya, yang sering digunakan adalah analisis korelasi produk momen atau korelasi Pearson. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan uji, ya, korelasi produk momen menggunakan aplikasi PSPP. Sebelum melakukan uji korelasi, terlebih dahulu kita buat di sini hipotesisnya, ya, yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara pengetahuan agama Islam dengan kemampuan matematika siswa, dan H1 terdapat hubungan antara pengetahuan agama Islam dengan kemampuan matematika siswa. Di mana nanti akan kita lihat yang mana yang diterima, apakah H0 yang diterima atau H1 yang diterima. Jika H0 yang diterima, artinya tidak terdapat hubungan, sehingga H1-nya ditolak. Sebaliknya, jika H1 yang diterima, artinya terdapat hubungan, sehingga H0 ditolak. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara melakukan uji korelasinya? Yang pertama, pada dasarnya untuk melakukan uji korelasi harus dipastikan adalah bahwa data yang dilakukan uji korelasi ini sudah valid dan reliable. Ya, namun dalam video ini kita tidak akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Ya, kita anggap data ini sudah valid dan sudah reliable. Ya. Lalu selanjutnya adalah kita copy, ya, data yang sudah valid dan reliable ini kita copy. Kemudian di sini terlihat ada 40 sampel. Kemudian kita pilih di sini, ya. Kita tuliskan dulu di sini variabel X-nya. Variabel X-nya. Untuk label kita tulis di sini pengetahuan agama Islam. Kemudian variabel Y. Kita tulis di sini matematika. Oke. Selanjutnya kita ke data view. Ya, sudah muncul di sini X dan Y. Kita pastikan variabel yang kita copy tadi. Pastikan jumlahnya sama 40. Jika ada 41 seperti ini, kita clear cache. Klik kanan, kemudian clear cache. Langkah selanjutnya yaitu kita pilih analyze. Kemudian kita pilih bivariate correlation. Di sini sudah ada untuk X yaitu pengetahuan agama Islam dan Y yaitu matematika. Kita pindahkan ke kanan. Ya. Kemudian pastikan total ini terpilih dan flag significance correlation ini juga terpilih. Klik OK. Ini kita pilih di sini, kita cek. Diperoleh hasil yaitu Pearson correlation-nya 0,63
dan signifikansinya yaitu 0,000. Nah, di sini berarti percent correlation atau R hitung ya. Percent correlation atau R hitung hasil perhitungan menggunakan statistik yaitu 0,63, sedangkan nilai signifikansinya itu 0,000. Nah, kemudian ini kita masukkan ke sini. Ya. Untuk memudahkan kita ketikkan di sini. Ya, seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan interpretasi. Dari angka ini, ada dari dua angka yang muncul ini, ya, kita lakukan interpretasi, kita artikan. Cara mengartikannya, cara menginterpretasinya ada dua macam, yaitu dengan melihat nilai signifikansi dan juga dengan melihat R hitungnya. Nah, kita lakukan langkah yang pertama dulu. Langkah pertama. Cara yang pertama, ya. Yang pertama, yaitu kita tulis dulu aturan interpretasinya. Ya. Oke. Di sini terlihat ya, ada aturannya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka artinya tidak terdapat korelasi dan terdapat korelasi dan H1 yang diterima. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi sehingga H0 yang diterima. Kita lihat di sini yaitu 0,000. Maka bisa dikatakan nilai signifikansinya adalah 0,000, di mana dia ternyata lebih kecil dari 0,05. Sehingga mana yang diambil berarti yang atas. Terdapat korelasi. Sehingga H1 yang diterima dan H0 ditolak. Itu adalah cara yang pertama. Bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan melihat R hitung. R hitung nanti kita konfirmasi, kita bandingkan dengan R tabel. Ya, kita bandingkan dengan R tabel. Bagaimana cara melihatnya? Ya, kita tulis dulu di sini. Ya. Jika ya, ini cara membandingkan dengan R tabelnya. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, artinya terdapat korelasi dan H1 diterima, H0 ditolak. Sedangkan jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak terdapat korelasi atau H0 diterima dan H1 ditolak. R tabelnya yang mana? Ini adalah R tabel. Ini adalah R tabel. Biasanya R tabel ini ada di hampir semua buku-buku statistik atau buku-buku metode penelitian. Ya. Tabel L product moment. Kita cek terlebih dahulu bagaimana cara melihat R tabelnya. Di sini kita lihat jumlah sampelnya adalah 40. Maka kita cari di sini R tabelnya 40. Ternyata untuk sampel 40 R tabelnya 0,304. Maka kita masukkan ke sini. R tabelnya. Sampelnya 40 ya. Artinya R tabelnya di sini 0,304. R hitungnya berapa? R hitungnya adalah 0,63. Ya. Jika dilihat di sini sama dengan 0,63. Kita lihat apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari R tabel. Kita lihat di sini berarti dia lebih besar. Maka ini yang kita ambil. Karena dia lebih besar dari R tabel, berarti H1 yang diterima dan H0 ditolak. Artinya, menggunakan cara pertama, cara interpretasi pertama, ya,
dengan melihat nilai signifikansi ataupun menggunakan cara interpretasi yang kedua dengan melihat R-hitung, hasilnya sama, yaitu terdapat hubungan antara pengetahuan agama Islam dengan kemampuan matematika siswa, atau H1 diterima dan H0 ditolak. Oke, demikian cara melakukan uji korelasi sekaligus bagaimana interpretasinya menggunakan aplikasi PSPP. Dalam ini adalah korelasi produk moment. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.